Nah, selanjutnya akan Bu Ana jelaskan secara lebih mendalam. Kalau pada video sebelumnya Bu Ana telah menjelaskan jenis kata verba dan jenis kata turunan, di mana kalau kalian teliti kembali, jenis kata verba turunan itu yang bersifat pasif atau imbuhan pasif itu ada juga imbuhan gabungan ke an. Demikian juga dengan nomina. Pada jenis nomina turunan itu juga kita bisa mengubah kata kerja atau kata sifat dengan imbuhan gabungan ke an. Lalu pertanyaannya sekarang, apa sih bedanya ke an pada kata kerja maupun ke an pada kata nomina? Jadi, untuk membedakan dua imbuhan ini, kita harus fokus kepada makna yang dibawa oleh kata tersebut setelah diberi imbuhan ke an. Bu Hana akan contohkan, misalnya ke an verba, kita berikan kata dasar bakar, lalu kita tambah imbuhan ke an. Sekarang kita pindah ke nomina. Sama ya, Bu Hana memberikan kata kerja yang sama, kata dasar yang sama. Nah, bedanya adalah kita coba buat dalam konteks kalimat. Rumahku kebakaran. Maka kalau dalam konteks kalimat ini, rumahku ini menjadi subjek, kebakaran itu adalah predikat. Karena rumahku kebakaran itu menjelaskan suatu perbuatan yang tidak disengaja. Kebakaran, terbakar, kebakaran, kata kerja bentuk pasif yang tidak disengaja. Sekarang kita pindah ke kebakaran yang nomina. Kebakaran itu melanda desaku. Maka akan berubah fungsinya. Kebakaran ini menjadi subjek, sampai itu melanda predikat. Desaku dilanda oleh kebakaran itu. Tidak bisa dipasifkan, akan terasa aneh, maka ini menjadi pelengkap. Maka fungsi kebakaran di sini dan kebakaran di sini berbeda. Kebakaran itu berubah menjadi kata benda, menjadi subjek non-human participation yang melakukan suatu perbuatan yaitu melanda. Tapi kalau pada kalimat ini, kebakaran ini bermakna suatu perbuatan yang tidak disengaja yang menimpa subjekku di sini. Nah, berarti di sini kalian sudah bisa melihat perbedaannya. Kalau verba dengan imbuhan turunan, kita beri imbuhan gabungan ke an ini bermakna suatu perbuatan. Kalau yang nomina kita beri imbuhan gabungan ke an, tapi maknanya tetap benda. Biasanya nomina itu bisa menjadi subjek atau bisa menjadi objek. Sedangkan yang ke an pada kata kerja ini harus menjadi predikat. Bu Hana contohkan lagi ya. Yang verba. Misalnya jatuh. Susi kejatuhan cicak. Nah, Susi kejatuhan cicak. Apakah Susi ingin cicak itu jatuh tepat mengenai dirinya? Tidak. Berarti kejatuhan ini adalah bermakna suatu perbuatan yang tidak disengaja. Apalagi kata kejatuhan ini berasal dari jenis kata dasar jatuh dan dia tepat berada di samping subjek atau pelakunya tadi. Maka Susi ini menjadi subjek, kejatuhan ini predikat, cicak dijatuhkan, tidak bisa dipasifkan karena ini bentuknya sudah pasif.
berarti menjadi pelengkap. Susi kejatuhan cicak bermakna verba di sini. Sekarang kita ubah kalimatnya. Kejatuhan masa pemerintahan ini diktator itu mulai tampak. Nah, di sini kamu bisa melihat perbedaannya. Kejatuhan masa pemerintahan diktator itu, kalau dalam kalimat ada kata itu ini berfungsi sebagai batas unsur kalimat. Kalau kita tutup kejatuhan itu mulai tampak, berarti inilah yang menjadi subjeknya. Maka karena ada kata itu kita tidak boleh putus, kita teruskan sampai sini menjadi subjek. Nah, mulai atau di sini kita ubah jadi sudah pun tidak apa-apa. Kita ganti dengan kata sudah ya, sudah tampak, berarti dia menjadi predikat. Beda, di sini kejatuhannya menjadi subjek, sedangkan di sini kejatuhannya menjadi predikat. Sehingga ini bermakna verba, sedangkan pada kalimat ini kejatuhan bermakna subjek, itu bisa menjadi kata benda.